Terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada tim Sudanesia, sehingga saya bisa memberikan insight saya terhadap teman-teman yang akan mengikuti LPDP pada tahun 2026 ataupun tahun-tahun berikutnya. Semoga malam ini bisa jadi sesi yang santai, tapi tetap insightful bagi kita semua. Oke, perkenalkan, nama saya Luciana Lufti, atau biasa dipanggil Lucy. Saya merupakan penerima beasiswa LPDP tahun 2023 pada batch 1 dan menempuh pendidikan di Master di System and Control University of Groningen, Netherlands, Belanda. Dan saya telah menyelesaikan program studi saya pada September lalu. Dan sekarang saya sudah kembali ke Indonesia. Oke, eh, sebelum kita mulai pada malam hari ini, sebelum kita mulai, saya ingin kasih tahu gambaran dari sesi kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan bahas LPDP itu secara singkat apa, kemudian benefit apa saja yang didapatkan selama kita menjadi awardee, kemudian persyaratan apa saja harus terpenuhi ketika mendaftar LPDP, terus ada proses seleksi LPDP dari awal sampai akhir, dan bagaimana mempersiapkan diri agar bisa lolos LPDP dalam one shot dan sebaik mungkin. Dan terakhir, kita bisa ada sesi tanya jawab. Oke. Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu sebenarnya apa itu LPDP. Nah, saya ingin mengulang lagi lebih supaya nggak lupa. Jadi LPDP itu merupakan beasiswa fully funded dari pemerintah Indonesia untuk skema pendidikan master dan doktoral, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, skema LPDP ini sendiri terbagi dari beberapa bagian seperti ada beasiswa umum yang terdiri dari beasiswa reguler, perguruan tinggi utama dunia, parsial, ataupun beasiswa targeted yang mana terkhusus untuk orang-orang yang memiliki eh, kerja seperti PNS, TNI, Polri, kemudian entrepreneur, ataupun dokter yang ingin melanjutkan studi spesialis ataupun subspesialis, kemudian program dari BRIN, kemudian joint scholarship dan sebagainya. Nah, LPDP juga mempunyai skema beasiswa seperti beasiswa afirmasi, yang mana ditujukan untuk teman-teman yang misalnya penyandang disabilitas, daerah afirmasi, kemudian dengan beasiswa afirmasi sejahtera, dan sebagainya. Sedangkan yang terbaru, LPDP itu mempunyai beasiswa kolaboratif, di mana beasiswa ini bekerja sama dengan Kemenak, Kemendikti dan lain-lainnya. Nah, LPDP ini merupakan beasiswa yang bukan hanya studi, tapi juga beasiswa ada kewajiban pengabdian, di mana nanti setelah kita menyelesaikan masa studi, kita diminta untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi kepada Indonesia sebanyak 2N plus 1, di mana N-nya itu adalah masa studi kita yang mendapatkan pendanaan dari LPDP. Oke, selanjutnya, apa saja sih benefit yang kita dapatkan ketika kita menjadi awardee LPDP? Yang pertama, kita akan dibekali dengan program eh, persiapan keberangkatan setelah dinyatakan sebagai LPDP, sebagai awardee LPDP. Nah, pada program ini biasanya kita ada program yang dilaksanakan secara online ataupun yang dilaksanakan secara onsite. Pada kegiatan ini biasanya kita akan mendapatkan materi-materi yang berfokus pada misalnya kepemimpinan, wawasan kebangsaan, pemahaman tentang LPDP, kemudian juga ada soft skills dan networking. Nah, program keberangkatan ini bukan hanya sebagai formalitas, tapi merupakan fondasi mental kita sebelum kita melanjutkan studi ke tempat kita masing-masing. Nah, yang kedua adalah pengayaan bahasa. eh, Pengayaan bahasa ini hanya dikhususkan untuk teman-teman yang mendaftar pada beasiswa afirmasi. Nah, pengayaan bahasa ini memiliki syarat yang mana yang pertama kita merupakan awardee LPDP, artinya kita sudah lulus LPDP. Tapi karena skor IELTS ataupun TOEFL kita belum memenuhi untuk mendapatkan LOA, maka kita dapat mengikuti program ini eh, yang mana biasanya program ini itu berlangsung sekitar 3 sampai 6 bulan di lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan LPDP, dan kemudian selama durasi tersebut kita akan mendapatkan living allowance ataupun uang saku, kemudian pembiayaan kursus dan pembiayaan modul selama masa kita pengayaan bahasa.
atau sampai kita memenuhi syarat untuk mendapatkan skor IELTS atau TOEFL untuk mendaftar ke kampus-kampus tujuan kita. Nah, selanjutnya itu apa aja sih yang kita dapatkan lagi selain PK dan pengayaan bahasa, yaitu dana pendidikan. Nah, LPDP itu menanggung semua komponen dana pendidikan yang akan kita butuhkan selama studi. Seperti misalnya biaya pendaftaran kampus. Biaya pendaftaran kampus ini cuma bisa dibayarkan oleh LPDP itu hanya untuk satu tujuan kampus yang akan kita tuju. Misalnya selama proses pencarian LA, kita mendaftar di 3 kampus yang berbeda. Nah, LPDP hanya bisa membayarkan satu kampus saja yang nantinya akan menjadi tujuan studi kita. Nah, sementara yang dua lagi tidak akan dibayarkan oleh LPDP. Kemudian ada biaya tuition fee ataupun uang uang SPP yang dibayarkan misalnya ada per semester ataupun per academic year. Kemudian dana pendidikan ini juga mencakup misalnya dana tunjangan buku tahunan. Nah, misalnya ada yang studi 2 tahun, ada yang studi 1 tahun. Nah, untuk yang 1 tahun hanya mendapatkan 1 kali dana tunjangan buku, sementara untuk yang 2 tahun mendapatkan 2 kali dana tunjangan buku yang dibayarkan pada awal dari akademik year masing-masing. Selanjutnya itu juga ada dana penelitian disertasi, kemudian dana seminar internasional, dan dana publikasi jurnal internasional. Nah, jadi selama studi ini, kita benar-benar diminta untuk fokus hanya pada studi, karena semua komponen dana pendidikan yang dibutuhkan telah dibayarkan oleh LPDP. Nah, selain dana pendidikan, LPDP juga akan menanggung biaya pendukung kita selama studi tersebut. Biaya pendukung ini termasuk misalnya tiket perjalanan kita pulang pergi dari misalnya dari rumah kita berdomisili di Jakarta, kemudian kita akan studi ke Bandung misalnya. Nah, berarti tiket kita pulang pergi selama studi 1 tahun, 1 kali dibayarkan ketika akan berangkat dan 1 kali dibayarkan setelah kita selesai studi itu akan ditanggung oleh LPDP. Nah, yang kemudian ada visa. Jika misalnya teman-teman ingin melanjutkan studi ke luar negeri, LPDP akan membayarkan reimburse sistem reimburse pada dana visa ini. Kemudian ada juga dana misalnya asuransi kesehatan, ada juga dana living allowance atau dana uang saku bulanan. Kemudian juga ketika misalnya teman-teman akan berpindah misalnya dari Jakarta tadi ke Bandung juga akan dibayarkan settlement allowance. Jadi misalnya uh, settlement allowance ini dibayarkan 2 kali dengan skema 2 kali. Yang pertama sebelum keberangkatan dan yang pembayaran yang kedua dibayarkan setelah teman-teman berada di universitas yang dituju. Nah, besarnya adalah 2 kali dari nominal living allowance yang akan didapatkan setiap bulan. Kemudian juga ada dana lomba internasional, kemudian juga ada dana family allowance untuk teman-teman yang melanjutkan studi sebagai jenjang doktoral. Nah, dana pendukung ini juga mencakup misalnya dana darurat jika misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dihindarkan. Nah, LPDP juga akan menanggung dana keadaan darurat tersebut. Nah, selanjutnya apa lagi sih yang jadi beneficial ketika kita menjadi award di LPDP? Nah, ada psychological support. Jadi misalnya nih, ketika kita sedang melaksanakan studi, kita mengalami misalnya stres ataupun kesulitan menanggulangi emosi karena susah beradaptasi dengan lingkungan, susah beradaptasi dengan skema pembelajaran. Nah, LPDP sebenarnya juga mempunyai psikolog-psikolog yang dapat membantu kita mengatasi uh, ya mental health kita atau bagaimana kita mengcopy mengcopy apapun yang terjadi pada saat masa studi tersebut. Nah, yang terakhir, LPDP juga memiliki sistem pengelolaan alumni. Jadi setelah lulus, awardee tetap bisa menjadi bagian dari LPDP. LPDP juga ada program kayak misalnya kontribusi, jejaringan, ataupun kolaborasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja sih persyaratan LPDP itu. Nah, sebenarnya LPDP ini mempunyai persyaratan yang beda-beda untuk masing-masing skema beasiswa. Misalnya, tapi persyaratan umumnya pada umumnya itu sama. Misal,
warga Indonesia, kemudian batas umur untuk S1 dan S2 dan S3 itu di 30-an dan 40-an, kemudian tidak boleh mendaftar di jenjang yang lebih bawah ataupun lebih mengulangi yang sama, dan semisalnya juga list kampusnya juga harus list kampus yang ada terdaftar pada list LPDP, kelas reguler, hanya boleh kelas reguler, tidak boleh kelas online ataupun kelas uh, privat ataupun kelas eksekutif dan karyawan sebagainya. Tapi dari semua itu saya ingin highlight bahwasanya yang harus kita taking into account ketika mendaftar LPDP adalah yang pertama adalah biodata diri. Nah, seringkali misalnya yang saya dengar dari beberapa perbincangan di luar sana, kalau misalnya kita mendaftar beasiswa di dalam negeri, berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia ketika mengisi formulir biodata diri. Ataupun ketika akan mendaftar tujuan luar negeri, harus menggunakan bahasa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya sepemahaman saya dan juga berdasarkan pengalaman pribadi, eh, tidak ada peraturan khusus atau peraturan resmi yang menyebutkan bahwasannya harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Kebetulan saya pribadi ketika mendaftar di luar negeri dan menggunakan mengisi biodata dengan menggunakan bahasa Indonesia pun tidak menjadi masalah dan tetap diloloskan menjadi awardee gitu. Jadi catatan adalah bagaimana kita mengisi biodata diri tersebut menjadi uh, real sesuai dengan apa yang kita alami, otentik dan jujur gitu. Nah, yang kedua adalah surat rekomendasi dari masing-masing sesuai dengan masing-masing program yang akan kita pilih. Eh, Banyak sekali orang yang memberikan surat rekomendasi misalnya dari kampus, diberikan rekomendasi dari dekan ataupun rektor, yang padahal dalam kesehariannya orang-orang tersebut tidak mengenal kita secara baik. Nah, alangkah lebih baiknya jika surat rekomendasi itu diberikan oleh orang-orang sekitar kita yang benar-benar mengetahui kapasitas dan bagaimana kinerja kita, sehingga ketika itu tuh lebih real dan lebih autentik dibandingkan orang-orang hanya terlihat wow dan terlihat besar, tapi sebenarnya tidak mengetahui siapa kita sebenarnya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah sertifikat kemampuan bahasa. Usahakan ketika akan mengapply LPDP, bukan usahakan, tapi memang diharuskan ketika mengapply LPDP harus menggunakan sertifikat yang terdaftar di lembaga-lembaga resmi. Bukan misalnya IELTS prediction ataupun TOEFL prediction. Nah, harus penuhi syarat-syarat yang benar-benar di highlight oleh LPDP. Misalnya untuk dalam negeri harus mempunyai skor IELTS 6, sementara untuk di luar negeri 6,5. Seperti itu. Nah, timeline LPDP itu, beasiswa LPDP itu seperti apa sih? Jadi dimulai biasanya dari pendaftaran. Nah, pendaftaran ini berlangsung biasanya selama 1 bulan, sekitar 30 harian. Kemudian juga ada pengumuman administrasi, memakan waktu biasanya itu sekitar 2 sampai 3 minggu setelah pendaftaran ditutup. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes bakat skolastik, di mana ini juga akan berlangsung selama 2 sampai 3 minggu, pada umumnya hanya 2 minggu. Kemudian akan ada pengumuman hasil selama 1 hari dan akan dilanjutkan dengan substansi lagi selama 2 sampai 3 minggu. Dan terakhir adalah masa pengumuman. Nah, biasanya di antara masa pengumuman administrasi dan itu juga ada masa sanggah, ya masa sanggah dan hanya berlangsung selama 1 hari. Nah, pada umumnya apa saja sih bisa disanggah? Nah, bisa disanggah itu misalnya eh, kita telah upload surat pendukung bahasa yang benar-benar resmi, tapi ternyata di saat pengumuman kita tidak terdetek sertifikat bahasanya atau bagaimana, nah itu mungkin bisa disanggah. Tapi kalau misalnya surat yang kita upload itu apa kemampuan bahasa yang kita upload itu tidak real ataupun tidak asli dari lembaga yang bersertifikat resmi, kemudian kita menyanggah, nah itu pasti tidak akan diterima. Oke, jadi eh, untuk hal-hal umum yang ada di LPDP cukup segitu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi ketika dulu mendaftar LPDP. Jadi saya ingin highlight di sini bahwasanya pengalaman dan perjalanan orang itu beda-beda. Jadi tidak bisa dijadikan suatu ketentuan mutlak ataupun pedoman yang mutlak ketika akan menjadi uh, langkah dari teman-teman. Jadi jangan jadikan ini misalnya oh karena kata si award ini harus seperti ini, karena si award ini harus seperti ini.
Tapi ini cukup menjadi insight kepada teman-teman. Kalau misalnya ada cara seperti ini untuk bisa mendaftar LPDP dan bisa lulus, dan ada juga cara seperti lainnya dan bisa lulus. Nah, silahkan sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas teman-teman sendiri. Oke. Jadi yang pertama adalah eh, LOE atau Letter of Acceptance. Kalau saya dulu, saya kebetulan belum mendapatkan LOA ketika mengikuti LPDP. Tapi eh, saya sudah tahu bahwasanya apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan LOA dan telah memenuhi semua syarat-syaratnya. Waktu itu saya karena keterkendala manajemen waktunya untuk mendaftar, jadi baru bisa saya daftarkan setelah saya selesai mensubmit uh, essay LPDP. Tapi apa yang saya tuliskan di motivation letter ketika mendaftar di university dan ketika menulis esai kontribusi LPDP itu benar-benar selaras. Jadi tidak ada keraguan. Jadi saya antara motivation letter dan esai saya itu lain satu sama lainnya. Jadi ketika ditanya pasal substansi pun benar-benar uh, real, datanya valid, informasi yang saya sampaikan benar, sehingga walaupun cuma sekali mendaftar di kampus pun saya sudah mendapatkan LOA ketika dalam masa proses pendaftaran LPDP. Jadi ketika LPDP pengumuman lulus, saya sudah mendapatkan LOA dari kampus. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasanya timeline kita untuk mendapatkan LOA itu misalnya mau lanjut studi setelah pengumuman LPDP itu benar-benar eh, sesuai dengan jangka kita akan melakukan studi gitu. Selanjutnya ada field form. Ya ini pengisian website yang ada di LPDP. Nah, pastikan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu menyampaikan sesuatu yang terlihat mewah, terlihat bagus, tapi ketika ditanya atau ketika dicek ketika substansi, justru kita tidak paham apa yang kita isi sendiri. Nah, itu uh, menjadi bumerang ketika kita substansi. Karena sekarang kan beasiswa LPDP sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat benar-benar dituntut untuk persiapannya matang. Jadi makanya ketika mulai dari pengisian form pendaftaran itu benar-benar harus diisi dengan sesuatu yang kita paham tentang diri kita sendiri. Misalnya kita akan menulis kelemahan itu benar-benar kelemahan yang sudah atau sedang ditanggulangi bagaimana mensiasati hal tersebut. Bukan, oh saya mempunyai kelemahan, eh, tidak bisa mengatur waktu. Nah, tapi kita tidak menanggulangi hal tersebut. Jadi cuma ditulis tidak bisa menanggulangi waktu, tidak bisa mengatur waktu. Tapi upayanya tidak ada. Nah, itu bisa jadi ketika substansi akan jadi pertanyaan, loh, kalau misalnya kamu sekarang tidak bisa mengatur waktu, nanti bagaimana ketika kuliah nanti? Itu bukannya akan jadi lebih sulit dan itu bisa menghambat uh, perjalanan kamu atau studi kamu. Nah, pastikan apa yang kita tulis itu benar-benar sesuai dengan apa yang sedang kita alami saat sekarang ini. Nah, yang selanjutnya itu ada esai. Nah, kembali lagi bahwasannya esai di MIT LPDP itu adalah esai tentang komitmen kembali dan rencana pasca studi. Saya seringkali mementoring beberapa calon awardee. Hampir dari setengah dari 5.000 kata itu, 1.500 sampai 2.000 kata itu diisi dengan background mereka. Seperti misalnya saya dari keluarga yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian saya mengalami A, B, C, D, E. Kemudian saya selama kuliah S1 memiliki eh, prestasi A, B, C, D, E. Yang mana sebenarnya itu tuh tidak relevan misalnya dengan studi yang akan diambil. Kebanyakan informasi-informasi tersebut justru akan membuang kata-kata yang seharusnya bisa kita tuliskan sebagai, oh saya memilih kampus ini karena alasan pendidikan S1 saya, kemudian ketika saya kerja, saya mengalami isu tersebut, saya mengalami tantangan dan kendala, sehingga saya akan melakukan studi untuk mengatasi isu tersebut. Jadi daripada kita em, me- menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak ingin didengar oleh panelis, lebih baik kita menyampaikan misalnya alasan saya memilih kampus ini karena eh, program studinya menawarkan mata kuliah ABCDE yang selaras dengan ilmu pengetahuan yang ingin saya tuju. Kemudian kampus ini memiliki
fasilitas ABCDE yang sangat membantu saya ketika akan memahami isu tersebut. Nah, saya harapkan kepada teman-teman di sini ketika menulis esai, sangat-sangat dihindari untuk menulis background-background yang tidak yang irrelevan dengan kontribusi komitmen kembali atau komitmen kembali dan rencana kontribusi kita untuk Indonesia gitu. Jadi menurut saya dari beberapa pengalaman saya mementoring teman-teman sekitar saya juga menti-menti, ketika esainya ditulis dengan jelas, dengan rinci dan dengan sangat-sangat konkret, saya rasa mostly mereka peluang untuk lulus sampai tahap akhir itu lebih gede daripada mereka yang esainya ditulis hanya berdasarkan oh ya saya punya background ini, punya punya pengalaman ini, punya pengalaman itu, tapi tidak relevan dengan studi yang akan mereka ambil dan tidak relevan dengan pasca studi mereka gitu. Jadi sangat-sangat pastikan apa yang kita tulis itu benar-benar autentik, baik itu di form ataupun di esai, benar-benar autentik, benar-benar apa yang kita alami sendiri, apa yang kita ingin pelajari sendiri, karena itu kan akan dikonfirmasi lagi dan akan divalidasi lagi ketika substansi. Nah, jadi kalau misalnya kita menulis karena, oh, karena saran si A, si B, si C, si D itu seperti ini, jadi saya ingin nulis juga seperti ini biar bisa lolos. Kemudian pas dikonfirmasi, pas ditanya, pas substansi malah ngeblank, malah tidak tahu alasannya mengambil itu gitu. Jadi sangat-sangat pastikan apa yang kita tulis itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita ingin pelajari dan apa yang ingin kita kontribusikan kepada Indonesia setelah selesai studi. Oke. Oke, kalau untuk TBS sendiri, TBS ini kan jika teman-teman tidak memiliki LOA, maka akan dilanjutkan dengan tes bakat skolastik. Nah, sementara jika teman-teman memiliki LOA, LOE, maka bagian tes ini akan di-skip. Nah, apa sih syarat untuk tes bakat setelah skolastik? Menurut saya tidak ada tips tertentu, tapi yang paling benar adalah hanya latihan berdasarkan informasi dari beberapa teman-teman lingkungan saya. Soal yang tahun ini tuh malahan lebih tidak bisa diprediksi dibandingkan soal-soal sebelumnya. Jadi dengan kita banyak-banyak latihan, mungkin otak kita walaupun tidak terbiasa dengan soalnya, tapi sudah terbiasa dengan cara berpikirnya. Sehingga pas saat mengerjakan soal ini pada real time, oh kita sudah tahu, oh seharusnya cara berpikirnya seperti ini, dan tidak kagok lagi, dan tidak akan memakan waktu yang lebih banyak ketika melakukan tes pada real ujian. Jadi TBS ya hanya sarannya latihan, latihan, dan latihan. Kemudian untuk substansi, nah ini yang sangat-sangat banyak saya dengar uh, gagal misalnya karena pertanyaannya tidak unpredictable atau pertanyaannya terlalu menanyakan masalah personal. Nah, inilah pentingnya kita mengenal diri sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya misalnya tentang sesuatu, kalau saya pribadi saya lebih suka menjawab apa yang ditanya. Tidak perlu menjelaskan backgroundnya panjang-panjang karena khawatir si panelisnya sudah kehilangan fokus, sudah tidak berminat uh, atas jawaban panjang kita sebelum kita sampai ke intinya. Nah, saran saya, memang banyak sih metode-metode menjawab di luar sana seperti Smart, STAR, ataupun sebagainya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa keep up dengan Smart dan metode-metode tersebut, justru pada saat wawancara malah jadi, oh setelah S, M, setelah M, A, apalagi ya, jadi malah blank, malah memakan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka apa yang tanya, itu yang dijawab. Kemudian kalau misalnya mereka masih kelihatan tuh dari wajahnya masih kayak penasaran, saya akan tambahkan beberapa kalimat komplimen yang saya rasa masih relevan dengan jawaban dan pertanyaan yang ditanya tadi. Jadi, kalau misalnya masalah pribadi ditanya, uh, karena kita sudah mengenal diri sendiri dengan baik, saya rasa kalau misalnya ditanya masalah pribadi, kita bisa mengkontrol bagaimana menyampaikan masalah tersebut sehingga terdengar seperti lebih profesional dan tidak perlu sampai misalnya menangis ataupun jadi baper ataupun sebagainya gitu. Nah, pastikan saat mendaftar LPDP ini kita sudah benar-benar memahami tujuan kita, latar belakang kita, kenapa kita harus daftar LPDP, masalah apa yang kita dapatkan atau yang kita temui di kehidupan sehari-hari,
di lingkungan, di sekolah, di tempat bekerja, sehingga mengharuskan kita, oh, LPDP lah solusinya, LPDP lah yang bisa membantu saya mengatasi masalah ini. Sehingga ketika kita menulis mulai dari awal, uh, form website, kemudian nulis esai, persiapan untuk substansi, itu tuh benar-benar sudah tertata, terorganisir dengan baik karena kita datang dengan tujuan yang jelas, dengan kemauan yang kuat dan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, saya pribadi ketika substansi ini, saya akan waktu persiapan dulu saya memposisikan diri saya sebagai panelis. Kan panelis terbagi dari tiga, ada psikolog, LPDP, dan akademik. Ya, saya akan posisikan diri saya sebagai tiga orang tersebut dan saya akan mencari titik-titik kelemahan dari esai saya, dari ide gagasan saya, dan dari alasan saya untuk melanjutkan studi di universitas tersebut. Jadi saya sampai punya beberapa puluhan bahkan ratusan pertanyaan yang saya cari celahnya dari esai saya tersebut. Nah, jadi ketika misalnya ditanya, bukan untuk menghafal ya, tapi saya merasa, wah ternyata dilihat dari sisi sebelah sini, esai saya tuh masih ada kekurangannya. Kira-kira kalau misalnya di esai kurang disampaikan dengan jelas, nanti saat substansi saya bisa menambahkan hal A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Em, ya, seperti itu. Jadi, ketika ditanyakan saat substansi, saya nggak kaget, saya nggak bingung, saya nggak, oh iya ya, kok ternyata bisa lihat seperti, ternyata bisa dikritisi dari hal seperti ini ya. Jadi saya nggak kaget. Jadi saya sudah punya persiapannya, sudah punya eh plan jawabannya, walaupun sebenarnya jawaban saya pun tidak sesuai misalnya dengan apa yang saya tulis, tapi setidaknya saya punya gambaran apa yang akan saya jawab. Dan satu substansi ini, walaupun sebenarnya kita tidak yakin dengan jawaban kita, usahakan yakin, tampilkan pesona kalau bisa kita yakin atas pilihan kita, kemudian eh, j- yakin apa yang kita mau, dan selalu tampilkan dengan senyum, karena panelis kan sudah mewawancarai orang dari berapa ribu orang, berapa ratus orang gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah capek dengan kondisinya mereka, datang lagi kita yang kelihatannya takut, tidak yakin, ataupun ragu-ragu, terus bermuka masam atau semacamnya, justru itu akan takutnya akan merusak mood mereka sehingga mereka tidak bisa memberikan nilai yang sangat objektif terhadap kita. Nah, makanya saat substansi ini perlu jaga mood, perlu jaga mimik wajah juga, dan perlu jaga sinyal juga sih, karena kalau misalnya sinyal kita sendiri sudah nggak bagus selama substansi, mereka kan punya waktu yang terbatas ya, satu peserta itu paling 45 menit maksimum, jadi kalau misalnya keganggu karena sinyal kita, ya malah berakibat mengganggu kenyamanan mereka sendiri dan juga mungkin memberikan penilaian yang kurang baik kepada kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Em, Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya tidak ada rumus mutlak, tidak ada ketentuan mutlak, tidak ada tips mutlak untuk menjadi awardee LPDP. Nah, semua orang yang menjadi awardee dan semua orang yang sedang berusaha jadi awardee itu punya jalan masing-masing, punya kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jadi, cukup maksimalkan apa yang kita miliki, kekuatan apa yang kita miliki, kelemahan apa yang kita miliki, cukup diketahui dengan baik. Jadilah versi yang terbaik dari kita sendiri, dan semoga teman-teman di sini yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa LPDP bisa menjadi awardee dengan segera. Ya, oke, sekian saya sampaikan.